Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Aulia Mardani. Di sini saya akan menerangkan tentang hukum Newton. Nah, ketika kita mendorong benda yang berat seperti mobil, kita harus memberikan gaya yang sangat besar untuk menggerakkan mobil tersebut. Misalnya, saat kita mendorong mobil tersebut, gaya yang dibutuhkan adalah 9.800 Newton. Sedangkan untuk menggerakkan sepeda motor, gaya yang diperlukan lebih kecil daripada mobil, yaitu 1.500 Newton. Dinamika gerak ini dijelaskan oleh ilmuwan fisika bernama Isaac Newton. Newton memperkenalkan 3 hukum dinamika gerak. Hukum yang pertama yaitu kelembaman, hukum kedua mengenai hubungan gaya dengan massa dan percepatan benda, sedangkan hukum yang ketiga mengenai aksi reaksi. Hukum 1 Newton, yaitu sigma F sama dengan 0. Jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang awalnya diam akan tetap diam. Benda yang awalnya bergerak lurus beraturan akan tetap lurus beraturan dengan kecepatan tetap atau konstan. Hukum 1 Newton disebut juga hukum inersia atau hukum kelembaman benda. Inersia atau kelembaman benda diartikan sebagai sifat atau kecenderungan suatu benda untuk mempertahankan keadaannya. Benda yang semula diam cenderung akan tetap diam, dan benda yang semula bergerak cenderung akan tetap bergerak. Contoh aplikasi hukum ini adalah meja akan tetap diam sampai ada gaya yang cukup untuk menggerakkan meja tersebut. Nah, gaya yang cukup untuk menggerakkan meja tersebut sebesar 100 Newton. Contoh lainnya yaitu ketika sebuah mobil bergerak dengan kecepatan konstan akan tetap berjalan dengan kecepatan konstan jika tidak ada gaya yang diaplikasikan pada mobil tersebut. Gaya-gaya tersebut misalnya saat mobil direm atau saat mobil digas. Hukum 2 Newton. Hukum 1 Newton kan hanya menjelaskan keadaan benda jika resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0. Nah, bagaimana jika resultan gaya yang bekerja tidak sama dengan 0? Keadaan inilah yang dijelaskan oleh Newton pada hukum keduanya. Pada hukum keduanya, Newton menjelaskan pengaruh gaya pada percepatan benda. Jika resultan gaya pada benda tidak 0, atau sigma F tidak sama dengan 0, maka benda itu akan mengalami percepatan. Misal, jika sebuah benda diam tapi diberi gaya sebesar 100 Newton, maka benda itu akan bergerak. Selain gaya berpengaruh pada percepatan benda, Newton juga menemukan hubungan antara gaya dengan massa suatu benda. Massa ialah ukuran kelembaman suatu benda. Hal ini karena semakin besar massa, maka semakin besar gaya yang diperlukan untuk menggerakkan benda tersebut. Misalnya, kita memerlukan tenaga yang lebih besar untuk mendorong mobil daripada saat kita mendorong sepeda motor. Hubungan antara gaya dengan massa dan percepatan dapat ditulis sigma F sama dengan M dikalikan A. Hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton menyatakan bahwa jika suatu gaya atau lebih bekerja pada suatu benda, maka percepatan yang dihasilkan berbanding lurus dan searah dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Nah, dari rumus sigma F sama dengan M kali A, sigma F itu adalah resultan gaya dengan satuan Newton, M adalah massa dengan satuan kilo, dan A adalah percepatan benda dengan satuan meter per sekon kuadrat. Nah, ini contoh dari penerapan hukum 2 Newton. Coba kita perhatikan ilustrasinya ya. Menurut kalian cepat manakah antara kejadian di troli 2 berisi barang didorong dengan gaya tertentu dengan kejadian 3 troli berisi barang didorong dengan gaya yang lebih besar? Pasti kalian langsung menjawab lebih cepat kejadian 3. Karena dengan gaya yang besar, percepatan yang dihasilkan pun semakin besar. Betul sekali. Nah, dari kejadian 2 dan 3 dapat menjelaskan bahwa percepatan benda dipengaruhi oleh gaya F. Jika massa tetap, maka percepatan benda sebanding dengan gaya yang bekerja pada benda. Secara matematik, perumusannya dapat kita tulis sebagai A sebanding dengan F. Sekarang kita perhatikan lagi kejadian 1 dan kejadian 2.
Menurut kalian lebih mudah bergerak yang mana antara kejadian 1 dan kejadian yang kedua? Kejadian 1 itu troli kosong didorong dengan gaya tertentu dan kejadian 2 berisi barang didorong dengan gaya yang sama. Pasti kalian akan menjawab kejadian 1 jika gaya yang diberikan sama. Ya, benar sekali. Lebih mudah bergerak pada kejadian 1. Hal ini dikarenakan troli yang kosong akan lebih mudah bergerak karena memiliki massa yang lebih kecil sehingga percepatan yang dialaminya semakin besar. Dari kejadian 1 dan 2, dapat diperoleh hubungan bahwa percepatan berbanding terbalik dengan massanya. Secara matematis, perumusan hubungan dua besaran fisika tersebut dapat dituliskan A sebanding dengan 1/m. Hukum 3 Newton, yaitu sigma F aksi sama dengan min sigma F reaksi. Hukum 3 Newton menyatakan bahwa jika suatu gaya atau aksi diberikan pada suatu benda, maka benda tersebut akan memberikan gaya reaksi yang sama besar dan berlawanan arah dengan gaya yang diberikan. Dua gaya yang merupakan gaya aksi reaksi jika kedua gaya tersebut memiliki sifat-sifat. Yang pertama yaitu sama besar, yang kedua berlawanan arah, yang ketiga yaitu terjadi pada dua objek atau benda yang saling berinteraksi. Nah, contohnya, pasti kalian pernah ya meniup balon, terus kalian melepaskannya tanpa mengikat mulut balon tersebut. Ketika kalian meniup balon dan melepaskan balon tanpa mengikatnya, balon tersebut akan melesat terbang. Pada saat balon melesat, udara di dalam balon keluar dan mendorong udara di luar balon. Akibat dorongan udara dari dalam balon, udara di luar balon memberikan dorongan ke balon. Dorongan yang diberikan udara di luar balon berlawanan dengan dorongan udara yang ada di dalam balon. Akibat dari dorongan udara di luar balon ini, balon dapat melesat terbang. Contoh ini merupakan salah satu contoh peristiwa yang berdasar pada hukum 3 Newton. Dari contoh peristiwa balon tersebut, menurut kalian mana yang termasuk gaya aksi dan gaya reaksi? Gaya aksi adalah gaya yang diberikan udara di dalam balon, maka gaya reaksi adalah gaya yang diberikan udara di luar balon kepada balon. Hal yang perlu diperhatikan adalah pasangan gaya aksi-reaksi bekerja pada benda yang berbeda. Contoh berikutnya yaitu ketika kita menginjakkan kaki ke tanah, berarti kita memberikan sebuah gaya dorong terhadap tanah tersebut. Gaya yang kaki kita berikan kepada tanah ini merupakan gaya aksi. Kemudian sebagai respon dari gaya aksi yang kita berikan, maka tanah memberikan gaya dorong ke kaki kita yang membuat kaki bisa terangkat. Gaya dorong yang diberikan tanah ini adalah gaya reaksi. Proses ini berlangsung secara terus-menerus sehingga membuat kita dapat berjalan di atas tanah. Lanjut ke contoh soal. Benda bermassa 10 kilo berada di atas lantai kasar ditarik oleh gaya sebesar 12 Newton ke arah kanan. Jika koefisien gesekan statis antara benda dan lantai adalah 0,2 dengan koefisien gesekan kinetis 0,1, maka tentukan gaya normal, gaya gesek antara benda dan lantai, dan percepatan gerak benda. Yang pertama yaitu gaya normal. Berarti kita tinjau dari arah sumbu Y. Sigma Fy sama dengan 0, sedangkan pada sumbu Y terdapat N dan juga W. Karena mengarah ke bawah, maka W-nya minus. N min W sama dengan 0, maka N dikurangi M kali G sama dengan 0, maka nilai N adalah 100 Newton. Selanjutnya, untuk yang B, gaya gesek antara benda dan lantai. Maka yang terlebih dahulu kita cari yaitu gaya gesek statis maksimum yang bisa terjadi antara benda dan lantai. Gaya gesek statis maksimum rumusnya mu S dikalikan N, maka kita masukkan mu S 0,2 dan N 100, dan hasilnya adalah 20 Newton. Ternyata, gaya gesek statis maksimum masih lebih besar daripada gaya yang menarik benda F, sehingga benda masih dalam keadaan diam. Sesuai dengan hukum Newton, untuk benda diam yaitu sigma F sama dengan 0. Nah, sigma Fx sama dengan 0. Ditinjau dari arah sumbu X, yaitu ada F dan juga F gesek. Karena berlawanan arah, maka F gesek bernilai minus. Lalu kita masukkan dan
F gesek sama dengan 12 Newton. Yang ketiga yaitu percepatan gerak benda. Benda dalam keadaan diam, maka percepatan benda adalah 0.